Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pemodelan inefisiensi alokasi dalam fungsi biaya translok dan persamaan pembagian biaya. Perkiraan respon pasokan pertanian terhadap perubahan harga yang diharapkan menunjukkan variasi yang luar biasa besar antara tanaman dan periode waktu. Anomali ini disebabkan setidaknya sebagian dengan sifat statistik dari estimator ekonometrik yang umum digunakan, yang memiliki momen tak terbatas dari semua orde dan dapat memiliki distribusi bimodal. Kami mengusulkan estimator alternatif untuk kerugian yang diharapkan minimum, membangun sifat pengambilan sampel yang ditingkatkan. 2. Dampak fragmentasi lahan dan ukuran plot pada hasil dan biaya. Dalam diskusi tentang masalah ekonomi fragmentasi tanah di Cina, perhatian lebih harus diberikan pada perubahan ukuran tanah setiap rumah tangga daripada ukuran tanah yang subur. Studi ini secara empiris menganalisis efek dari fragmentasi lahan dan ukuran plot pada hasil. Model produksi translok dan fungsi biaya yang terperinci dan hati-hati digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah ini. Hasil empiris menunjukkan bahwa ada peningkatan skala ekonomi dalam produksi pertanian. Fragmentasi lahan mengurangi hasil karena perubahan produk marginal input tanian. Efek negatif lebih terasa di daerah dengan biaya kesempatan kerja yang tinggi. Meningkatkan indeks Simpson sebesar 1 unit menghasilkan peningkatan biaya rata-rata sebesar 39%, sementara peningkatan ukuran properti sebesar 1 unit menghasilkan penurunan biaya rata-rata sebesar 8,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai produksi. Yang pertama adalah produksi itu adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat suatu produk. Yang kedua adalah produksi itu adalah hasil dari suatu proses. Yang ketiga, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang. Teori produksi yang paling banyak dikenal adalah hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau bisa disebut dengan Law of Diminishing Returns. Teori produksi ini dikemukakan oleh David Ricardo yang berjudul Principle of Political Economic and Taxation. Dijelaskan mengenai sifat pokok dari hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Dalam teori produksinya ini, David Ricardo itu menyatakan bahwa ketika kita menambah terus-menerus salah satu input dalam jumlah yang sama, sementara input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsionalnya. Tapi di titik tertentu itu hasil yang kita peroleh justru akan semakin berkurang. Berlakunya the law of diminishing returns itu perlu dipahami dengan beberapa asumsi, yaitu salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian atau mesin pada industri, harus tetap sehingga perbandingannya saja yang mengalami perubahan. Yang kedua, teknik produksi yang ditetapkan dalam suatu proses produksi tetap. Apabila teknik produksi yang ditetapkan lebih canggih,
maka dapat mempertinggi produktivitas. Yang ketiga, daya kerja. Faktor produksi yang diubah harus sebanding atau sama. Terima kasih. Kemudian, fungsi produksi itu sendiri adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah input dan output suatu barang. Fungsi produksi adalah gabungan atau kombinasi dari input dan output tersebut. Kemudian, fungsi produksi ini merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dan kuantitas produksi. Di dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return. Kemudian ada dekomposisi penyimpangan fungsi biaya marginal dalam hal efisiensi teknis dan alokasi. Metode ini sebagian besar didasarkan pada teori dualitas dan tidak memerlukan pengetahuan langsung tentang spesifikasi batas produksi primer atau parameternya. Oleh karena itu, metode ini dapat diterapkan pada kelas fungsi biaya yang luas, termasuk fungsi fleksibel seperti translog yang tidak memiliki fungsi produksi yang dapat dibedakan secara analitik. Metode ini dapat dengan mudah generalisasikan ke teknologi produksi umum, di mana dekomposisi penyimpangan fungsi manfaat marginal akan memberikan ukuran campuran produk, alokasi, teknik, dan skala ekonomi. Kemudian lanjut ke biaya produksi itu sendiri. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi di perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama ada biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran. Pembayarannya berupa uang. Kemudian ada biaya tersembunyi, yaitu pembayaran untuk keahlian keusahaan produsen tersebut, modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Kemudian, biaya produksi adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi tertentu. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian, biaya produksi itu sendiri ada dalam jangka pendek ya. Kalau yang dalam jangka pendek itu ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah. Maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, bab yang terakhir, bab keempat, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah memperkenalkan fungsi biaya multiproduk fleksibel yang memungkinkan nilai nol dari suatu atau lebih output yang dapat menerapkan pembatasan dengan cukup mudah. Jika tidak secara otomatis penuh, untuk memastikan properti cekung keseluruhannya, ini memenuhi properti homogenitas linear dalam harga dan fleksibel dalam ruang output. Jadi fungsi ini ideal untuk memperkirakan misalnya cakupan ekonomi, komplementaritas biaya, skala hasil spesifik produk, dan lain-lain, tanpa mengkhawatirkan nilai keluaran nol dan ekstrapolasi ke titik yang jauh dari titik perkiraan. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kita presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.